Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalur Pantura Demak Kudus masih terendam banjir setinggi 2 meter. Seorang sopir tiba-tiba meninggal dunia saat sedang menyetir truk di jalur selatan Cilacap. Di Klaten ada tempat wisata objek mata air yang cocok untuk liburan bersama keluarga ataupun kerabat. Dalam seminggu terakhir, harga beras di Kota Tegal terus melambung tinggi. Harga beras medium dan premium dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Harga beras di Pasar Sumur Panggang, Kota Tegal terus melonjak. Harga beras jenis medium dari Rp14.500 menjadi Rp16.500 per kilogram. Begitupun harga beras premium dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Pedagang sembako mengatakan kenaikan harga beras terjadi dalam sepekan terakhir. Ia pun memperkirakan tidak akan ada penurunan harga beras dalam waktu dekat. Sekarang 16, kalau kemarin masih 15.500. Hari ini itu 16 apa? Yang medium. ya, yang dari resmi loh. Yang premium berapa? Yang premium itu 17. Ini mulai kapan Bu kenaikannya? Kenaikannya naik terus Mas. Kemarin masih 14.7, terus naik lagi. Terus sehari, kayaknya 2 hari sekali yang naik. Tak hanya beras, harga kebutuhan lainnya juga naik. Minyak goreng misalnya dari Rp15.000 jadi Rp16.500 per liter. Begitupun harga gula pasir dari Rp16.000 jadi Rp17.500 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Sementara itu permintaan ikan bandeng di Kota Tegal melonjak saat perayaan Tahun Baru Imlek kemarin. Bahkan permintaan ikan bandeng naik hingga 80%. Dari pasar tradisional hingga tempat pelelangan ikan, Pelabuhan Tegal Sari Kota Tegal, ikan bandeng jadi primadona baru. Ternyata permintaan ikan bandeng jelang Tahun Baru Imlek kemarin cukup tinggi. Dalam 2 hari jelang Imlek, permintaan naik hingga 80%. Dari biasanya hanya 1 kuintal, permintaan naik menjadi 1,8 kuintal sehari. Pedagang mengatakan banyak warga Tionghoa yang memesan ikan bandeng ukuran sedang dan besar. Ikan itu digunakan untuk sembahyang dan menu hidangan wajib keluarga saat perayaan Imlek. Belum lagi permintaan dalam jumlah besar dari restoran dan rumah makan khas Cina. Alhamdulillah laris, laku. Ada peningkatan berapa persen Bu? 80%. Kemarin nggak laku. Sekarang alhamdulillah ada perayaan Imlek. Laris lah. Banyak yang pesen. Restoran Implekan buat Implekan, ada yang mau dibakar, ada yang di resto, masing-masing. Meski permintaan tinggi, harga ikan bandeng tetap normal. Harga jualnya untuk ikan bandeng ukuran sedang Rp23.000 per kilogram dan ikan bandeng berukuran besar Rp25.000 per kilogramnya. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Libur panjang kemarin tempat wisata objek mata air Cokro di Klaten ramai diserbu pengunjung. Hal yang diunggulkan dari tempat wisata ini yaitu menyajikan nuansa sejuk dari sumber mata air yang jernih. Ingin mencari tempat wisata yang bisa bermain air? Destinasi wisata objek mata air Cokro atau Omach bisa jadi pilihan. Terletak di Kecamatan Tulung, Klaten, tempat wisata air ini selalu ramai saat akhir pekan atau masa liburan panjang. Bahkan di masa ramai, jumlah pengunjung bisa naik hingga 3 kali lipat. Meski menampung 3.000 orang dalam sehari, tempat wisata ini tetap terasa luas. Hari ini sampai berapa Pak ini tadi? Ini hampir 3.000 hari ini, pas pre ini loh. Kalau kemarin kan hari biasa hampir 1.000 kalau kemarin.
Ya, ciri khas tentunya tidak ada yang lain, mungkin kita sumber air yang betul-betul seperti dari alam. Pengunjung tetap bisa bermain air dan berenang dari sumber mata air yang jernih dan adem. Bahkan ada penyewaan pelampung dan tempat santai keluarga. Jadi pengunjung bisa berpiknik di tengah suasana asri sumber mata air. Ini nganter cucunya karena senang main air. Kenapa memilih wisata di sini? Karena di sini kan airnya jernih ya, juga sumbernya gede gitu. Jadi kita untuk kebersihan air itu terjaga. Destinasi wisata air ini buka sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore. Harga tiketnya pun murah di kantong, hanya Rp15.000 per orang. Bagaimana? Menarik bukan berlibur bersama keluarga di sumber mata air? Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang perajin asal Solo menuai rezeki pada pemilu kali ini. Kreasinya membuat kerajinan patung mini karakter para calon presiden berbuah manis. Pesanan banyak berdatangan dari kalangan pribadi maupun pendukung para capres. Ivan Rizky bersama ayahnya Iwan Wiryawan sebagai perajin mainan bobblehead dan action figure di kota Solo jeli memanfaatkan momentum pemilihan presiden kali ini. Mereka berkreasi dengan membuat mainan patung mini dengan kepala yang bisa bergoyang alias bobblehead karakter ketiga capres. Berbekal keterampilannya, ayah anak ini membuat mainan patung mini kepala berbandul alias bobblehead ketiga capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Semuanya dibuat semirip mungkin dengan karakter atau ciri khas mereka. Anies Baswedan dengan setelan kemeja putih dan celana hitam, Prabowo Subianto mengenakan busana Jawa dengan pakaian berwarna biru, dan Ganjar Pranowo dengan kemeja hitam putihnya. Pembuatan miniatur bobblehead dengan karakter ketiga capres ini bukan hanya memanfaatkan momentum menuai rezeki, namun ada pesan di balik karya itu. Ikut tren itu pastinya untuk meramaikan pemilu itu nanti, dan pastinya untuk meredam emosi-emosi atau marah-marah yang pemilu-pemilu yang akan datang ini nanti. Karena memang kan bobblehead ini kan bisa untuk hiasan meja, untuk hiasan mobil juga bisa kan, dan apalagi kita juga membuatnya tuh biar lebih imut pastinya. Momen Pilpres memesanan meningkat dibandingkan hari biasa. Kenaikan pesanan bobblehead di atas 50%. Pemilu ini cukup signifikan sebenarnya. Mungkin yang awalnya nanti dari berapa persen, mungkin dari awalnya bisa dari 10% menjadi 80% bisa. Kerajinan minifigur atau bobblehead ini ditekuni Ivan dan ayahnya sejak tahun 2014 lalu. Dalam pembuatan bobblehead, Ivan menggunakan bahan baku tanah liat atau clay, resin atau fiberglass, serta cat akrilik untuk pewarnaan. Proses pembuatan satu karakter bobblehead memakan waktu 5 hari hingga 1 minggu. Sementara untuk harganya dibanderol mulai dari seratusan ribu rupiah tergantung ukuran. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.